Apa yang terjadi di surga? Kita baca surat Al-Hijr ayat 45 dulu. Biar kita ngerti itu ya. Apa yang harus kita lakukan di dunia dengan apa yang terjadi di surga. Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah pakai kata pembukanya inna, artinya tenanan nih kilo. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu kok kurang sreg ya, sesungguhnya. Terlalu apa? Formal. Formal kurang pas. Ini bahasa Arab memang paling pas tuh, mohon maaf, yang saya tahu dengan bahasa Jawa. Mungkin dengan bahasa Kalimantan, bahasa Sumatera, bahasa Aceh, bahasa Papua, mungkin cocok. Tapi kalau bahasa Indonesia ini yang saya pelajari selama ini, bahasa Indonesia itu kurang kata. Kekurangan kata, makanya banyak mengadopsi kata-kata dari daerah. Seperti suntuk, sumpek, ya. Itu dari bahasa daerah. Nah, termasuk ini, inna sesungguhnya. Itu kalau diterjemahkan, enaknya gitu, iki tenanan lo. Iki tenanan lo. Atau pakai bahasa yang ndak baku ya. Ini beneran loh. Ini beneran, sungguh ya. Bukan sesungguhnya. Beda kan ya rasanya? Ya, sesungguhnya itu baku ya. Baku, sesungguhnya. Orang-orang yang bertakwa. Aduh, ngantuk kita. Kalau terjemahannya begitu kan jadinya ngantuk. Maka nanti kalau saya jadi presiden tahun 9000 Masehi, lebih lama lagi itu. Ya, saya akan perintahkan umat Islam untuk membuat rapat kubro. Ya, apa itu? Membuat terjemahan Al-Quran yang terkini. Terjemahan Al-Quran yang terkini sehingga sesuai dengan nanti ya, masa saya jadi presiden. Karena bahasa Indonesia itu berkembang. Jadi mungkin bahasa yang dulu, mungkin kalau dibaca anak-anak zaman sekarang rasanya kurang, ya bukan kurang pas, kurang greget buat anak-anakmu muda. Saya kemarin ketemu anak muda diajak ngomong bingung. Gabut, apa sih gabut? Gabut apa? Gambut? Bukan gabut. Apa itu gabut? Saya jadi bingung gitu kan ya. Tapi mereka lebih suka ngomong gabut daripada ngomong pakai bahasa-bahasa yang jelas-jelas itu. Yang kita anggap bahasa nggak jelas buat mereka jelas. Bahasa yang kita anggap jelas buat mereka nggak jelas. Makanya kalau terjemahan disesuaikan. Lumayan kan proyek gitu. Tahun 9000 Masehi. Innal muttaqina, sesungguhnya terjemahan Indonesia gitu ya. Asli loh, beneran ini, beneran. Orang-orang yang bertakwa itu bener loh, gitu loh. Nah, bener loh, orang-orang bertakwa fi jannatin wa uyun. Mereka itu di surga, taman-taman surga, wa uyun, dan mata air, sumber-sumber air yang segar. Ya, ini yang nggak pernah kenal sama alam ya nggak tahu nikmatnya. Sesungguhnya di apa namanya, surga itu kan taman ya, jadi surga itu jannah, itu taman. Makanya kalau kita nggak pernah kenal sama taman, nggak pernah kenal sama hijau-hijau, nggak pernah lihat air terjun, nggak pernah lihat mata air yang keluar, nggak ngerti nikmatnya surga. Makanya kalau antum tanazzuh ya, wisata yang halal, kemudian lihat air terjun, itu ya bayang no, masya Allah, surga nanti ya. Boleh saya nanya Bu, mohon maaf ya melenceng sedikit, boleh ya Bu? Pernah lihat itu cerita rakyat tuh, apa yang Jaga Tarub? Ya, Jaga Tarub itu berhasil menyandera apa itu? Sayapnya bidadari, betul? Jadi bidadari itu turunnya di mana? Di sawah atau di air terjun? Di telaga, di air terjun, paham ya? Di telaga, di air terjun. Jadi cerita rakyat itu untuk urusan itunya, urusan landingnya udah bener itu. Karena surga itu disifatkan ya air terjun, kan begitu ya. Air terjun, taman. Biar kita bisa bayangin, kalau kita nggak pernah main ke air terjun, nggak pernah lihat apa namanya itu mata air yang di telaga yang indah, yang nggak ngerti surga itu nikmatnya apa. Apalagi cuma hidup di kota gitu aja. Ketemu tembok, nggak ngerti nikmatnya surga apa. Kenapa? Orang-orang yang soleh itu suka tanazzuh, orang-orang soleh suka melakukan perjalanan wisata yang halal karena ingin ya bisa betul-betul merasakan nanti surga itu seperti apa. Karena itulah kita lihat Nabi Muhammad SAW seringkali membuat kajian bukan di masjid, tapi kajiannya di luar masjid. Di mana? Di perkebunan para sahabat. Di situ ada oasenya, ada mata airnya, ada ain, ada uyunnya, banyak di sana.
sehingga bisa dirasakan ketika cerita surga itu kebun-kebun. Kalau yang dilihat padang pasir, gimana nanti korelasinya? Hatinya nggak nyambung. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Allah mengatakan, masuklah kalian semua ke dalamnya dengan iringan ucapan selamat, sejahtera dan aman. Kemudian lanjutnya ini, kuncinya di sini, ayat 47. Ini akan saya bahas. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Terjemahannya dendam ya, tapi kita cek tafsirnya. Ya, ghil itu bukan dendam. Ghil itu maknanya jauh lebih luas dari dendam. Tapi namanya bahasa Indonesia ini udah bagus, cukup mewakili. Ya, cukup mewakili. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Nah, udah ini kita bahas sampai adzan isya insyaallah. Singkat, padat, mudah-mudahan manfaat. Wa naza'na akhrajna. Wa naza'na, arti naza'na itu dikeluarkan, dihilangkan, dicabut. Cabut sampai ke akar-akarnya. Ma fi sudurihim min ghil. Ghil artinya huwa asyahna wal adawah wal hikid wal hasad. Ghil itu umumnya arti asyahna, permusuhan. Permusuhan, wal adawah sama. Saling bermusuhan. Jadi permusuhan itu nggak bisa terjadi antar satu individu dengan individu dirinya sendiri, enggak. Yang dikatakan permusuhan ada orang lain. Yang satu bermusuhan dengan yang lain, yang satu saling benci dengan yang lain. Wal hikid wal hasad. Ada hikid, ada hasad. Itu ada bedanya. Cuman bahasa Indonesia sama aja dah. Iri dan dengki. Untuk menjelaskan itu butuh pelajaran Ihya Ulumuddin dan itu butuh waktu berbulan-bulan untuk bahas hikid wal hasad. Cuman kita punya waktu singkat, yuk kita belajar singkat tapi mudah-mudahan barokah dan manfaat. Yang di surga dikatakan kamu selamat aman dan don't worry gitu loh. Rasa iri, dengki, benci, bermusuhan udah dicabut. Artinya apa? Kalau di surga itu nggak dicabut rasa iri, dengki, bermusuhan, maka surga nggak akan aman. Surga nggak akan menyelamatkan. Karena sumber permusuhan, sumber kehancuran, sumber semua jadi nggak enak adalah rasa iri, dengki, dan permusuhan. Contoh, satu orang tinggal di rumah yang sama, rumahnya indahnya luar biasa. Rumah itu bisa jadi surga buat dia, rumah itu bisa jadi neraka buat dia. Betul. Rumah itu surga kalau yang di rumah itu nggak ada permusuhan, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada benci. Benar? Tapi kalau ada satu saja yang memusuhi seisi rumah, otomatis seisi rumah akan bermusuhan dengan yang satu tadi, maka masuk rumah nggak jadi surga lagi, nggak aman, nggak nyaman, nggak tentram, nggak enak. Kenapa? Karena ada permusuhan dan kebencian di dalamnya. Betul? Oke, ini udah sepakat semua? Untuk yang satu ini sepakat? Makanya ketika Allah mengatakan udah dicabut itu, tenang, berarti surga itu betul-betul aman, logis. Ya loh, logis, sumber yang menyebabkan nggak aman udah dicabut. Apalah artinya ada istana? Apalah artinya ada keindahan di surga itu ya, keindahan walaupun di dunia nggak ada, tapi kan namanya tetap sama, namanya indah. Semua yang indah di dunia ini musnah karena ada kebencian, karena ada permusuhan, karena ada iri, ada dengki. Kalau dibiarkan itu sampai ke surga, nanti di surga terjadi kembali apa yang terjadi di dunia, akan saling iri, akan saling dengki, akan saling bermusuhan dengan kepemilikan nikmatnya masing-masing. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak mungkin terjadi. Allah sendiri yang memastikan, sudah kami cabut, sudah kami buang, udah kami lenyapkan, selesai, masuk surga. Oke. Jadi ibu tenang bu, wujud suami model apapun masuk surga pasti bahagia. Jangan mengatakan, udah bosan sama dia di dunia, di akhirat ketemu lagi. Jangan ngomong gitu, karena di akhirat udah kita berubah, kita
berbeda. Lanjutkan. Berarti kalau kita pengen merasakan keindahan surga dunia ini, keindahan surga dunia, tiru itu. Cabut dari hati kita. Rasa iri, dengki, benci, permusuhan cabut. Pasti kita akan senang. Pasti senang. Oh, saya dimusuhin nggak apa-apa. Kita nggak bisa nyuruh orang lain. Kita nggak bisa katakan sama orang lain, kamu jangan musuhin saya, nggak bisa. Kita nggak bisa katakan orang lain, kamu jangan benci saya, nggak bisa. Kenapa? Karena setan punya proyek, setan itu punya pekerjaan. Pekerjaannya setan itu alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Menggunakan jin dan manusia untuk dibisikin hatinya sehingga saling benci, saling iri, saling marah, ya ada iri dan lain sebagainya, biar nanti nggak masuk surga dunia, nggak masuk surga akhirat, semuanya sama iblis di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Kita nggak bisa suruh orang lain, nggak bisa. Bisanya cuma nasihati. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, yang kita ngerasain kok. Siapa sih yang kalau benci kemudian jadi enak hidupnya? Maaf ya Bu, saya buat oknum ibu jadi contoh boleh ya Bu? Minoritas di ruangan ini kan ibu-ibu ya. Biasanya kan ibu-ibu selaku minoritas kurang diperhatikan. Jadi saya memperhatikan ibu-ibu. Maaf ya Bu. Bu, boleh buat contoh. Boleh ya Bu? Kalau misalnya ibu capek satu hari kerja di rumah dan ibu bahagia karena punya anak yang lucu, menyenangkan. Wah, sama anak lucu. Ibu telepon sama kakak, sama adik, senang bahagia satu hari. Satu hari. Tiba-tiba masuk oknum suami. Ya, oknum suami masuk. Dengan wajah yang nggak enak. Wajah yang nggak enak. Oknum suami tadi rupanya nggak suka sama ibu, benci sama ibu. Ini oknum suami loh ya, keterlaluan sih, orang istrinya baik, anaknya lucu ya, masya Allah. Oknum suami ini lebih mendengarkan setan yang bisikin di hati daripada kenyataan indah di depan mata. Pulang dengan benci. Pertanyaan saya, itu yang paling rugi siapa? Oknum suaminya atau yang lain? Oknum suami, karena istri, wajahnya nggak enak. Mendingan lihat anak deh, anakku. Lihat dia nggak enak, anakku. Selesai kan? Tapi suami lihat anaknya nggak enak, lihat istrinya nggak enak, lihat kasur nggak enak, pengen cepet-cepet keluar dari rumah. Jadi yang tersiksa siapa? Oknum suami. Begitu pula berlaku sebaliknya. Kalau kita punya rasa nggak enak dengan seseorang, berada di masjid yang sama, nggak akan duduk di tempat yang sama. Ada dia, indah. Di masjid loh, masjid bro, masjid. Ini terjadi, bukan nggak terjadi. Kita mungkin pernah ngerasain, oh setan itu nyata, setan itu ada. Jadi yang merasakan nggak enak, kita sendiri. Mohon maaf, kalau di YouTube saya ada komentar yang nggak enak, komentar yang buat orang lain juga nggak enak, saya yang punya jari saya hapus. Ngapain saya biarin nanti menjadi iri dengki? Kalau nggak enaknya masih wajar, nggak apa-apa, nasihat ya. Sifatnya nasihat, kritik, oke. Tapi kalau udah mengarahkan saling membenci, saling musuhin, saya punya jari, saya hapus. Singkirkan itu, jangan biarkan orang lain bermusuhan. Karena komentar-komentar yang berkeliaran di media sosial kita nanti ditanya sama Allah Ta'ala di hari akhir. Kenapa kamu jadikan media sosialmu alat orang bermusuhan, alat orang membenci, alat orang saling iri dengki. Ada kubur, ada mahsyar, ada nanti yaumul akhir, ada neraka. Lihat Rasul mengatakan, satu kalimat bisa menyebabkan orang terjun ke neraka. Ngeri. Jadi saya nggak segan-segan menghapus komentar-komentar yang ngajak orang saling iri dengki bermusuhan. Tapi kalau ngeritik, oke. Namanya kritik kepada saya, itu ilmu. Justru saya biarkan, biar apa? Biar orang belajar. Oh, ada orang yang punya pandangan seperti ini. Mungkin ini nggak benar. Ya, ayo kita perbaiki. Karena itu kalau kita mau selamat di dunia ini, bersihkan hati dari iri, dengki, benci. Enak-enak. Jadi yang menyebabkan kita nggak merasakan surga di mana-mana, karena kita biarkan di mana-mana kita hidup sama setan. Di mana-mana hidup sama setan. Bu, boleh ngasih contoh lagi? Ibu lagi ngobrol sama Ustadz Rafiq. Masya Allah, hafid Quran.
Masya Allah, semoga Allah jaga hafalannya terus lama-lamanya dan jadikan anak keturunannya penghafal Quran semuanya, dan murid-muridnya jadi penghafal Quran semuanya meskipun nggak hafal. Loh iya kan ya, saya kan termasuk muridnya beliau urusan hafalan Quran ini ya. Walaupun saya belum hafalkan Al-Fatihah sudah ya, berusaha menghafalkan 30 juz kan dimulai dari surat Al-Fatihah. Nanti kalau sampai meninggal belum hafalkan statusnya kan penghafal Al-Quran walaupun belum hafal. Ibu bicara sama Ustadz Rafiq di luar sana, nanya di luar keramaian. Assalamualaikum Ustadz, ya mau nanya Ustadz, kajian Habib Novel berikutnya kapan? Pertanyaan sederhana biasa. Rupanya ada satu oknum, ya bapak-bapak yang nggak suka sama Ustadz Rafiq. Oknum, nggak ada orang yang nggak suka, insya Allah suka semua. Oknum bapak-bapak ini, lihat, langsung dipotret, cepret, terus dikirimkan ke istrinya Ustadz Rafiq. Nah, semoga istrinya mendengar ini. Ya, dikirimkan ke istrinya Ustadz Rafiq. Suamimu tuh loh, kalau selesai sholat kencan sama cewek, jebret, masuk foto, masuk kalimat ke handphonenya istrinya Ustadz Rafiq, dibaca sama istrinya. Cuman ini istri Ustadz bro, istrinya penghafal Al-Quran, dididik sama suaminya, hafal surat An-Nas, tiap hari dibaca pagi sore. Jawabannya setan nggak mempan nggak? Istrinya jawab, oh terima kasih informasinya, jazakumullah khairan. Itu memang saya yang suruh ibu-ibunya nemuin suami saya kok. Itu memang saya yang suruh ibu-ibunya nemuin suami saya, karena nanya sama saya nggak tahu, saya suruh tanya suami saya langsung. Memang saya yang suruh, makasih ya bu infonya. Masya Allah, setannya langsung pingsan. Betul ya, setannya langsung pingsan. Itu ketemu urusan istrinya Ustadz Rafiq. Tapi kalau itu oknum bapak-bapak dan oknum ibu-ibu yang lain yang kurang belajar ilmunya Allah Ta'ala, dapat WA semacam itu langsung panas. Oh gitu kelakuan suamiku kalau ke masjid. Ternyata nempel setan satu. Mulai dia ngecek suaminya, telepon gak diangkat-angkat. Oh bener, setannya bisikin tuh, sengaja di silent tuh. Itu pasti dilanjut di kopi terdekat itu. Setannya bisikin 2, setannya 2 bisikin, didengarkan nambah 3, didengarkan nambah 4, nempel di dada semua. Alladzi yuwaswisu fi sudur, dadanya, pintu hatinya, nempel terus. Ini apa berhenti? Enggak. Sang istri ini makan dia ikut, sang istri tidur dia ikut, sang istri jogging dia ikut, sang istri ngapain dia ikut, sang istri sholat dia ikut. Ngeri atau enggak ngeri? Berarti suaminya lagi dalam surga, asyik menerangkan ya yang nggak diharamkan Allah Ta'ala, istrinya lagi dalam neraka. Kita pilih jadi yang mana? Jadi Ustadz Rafiq lah, jadi istri Ustadz Rafiq lah yang tadi ya, bukan jadi oknum bapak-bapak dan oknum ibu-ibu yang nggak paham tadi, yang nggak paham agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nih kok mudah banget diprovokasi sama setan, diprovokasi sama iblis untuk saling bermusuhan dengan hal yang nggak jelas. Dengan yang jelas aja nggak boleh, apalagi dengan hal yang nggak jelas. Contoh hal yang jelas, boleh saya kasih contoh. Jelas itu bisa menyebabkan permusuhan. Kita disuruh cari cara biar nggak bermusuhan. Contoh ya bu, boleh ya bu? Misal Ustadz Rafiq lagi. Kan kalau Ustadz kan nggak mungkin begitu insya Allah. Karena saya lihat beliau kemarin halal bihalal itu cerianya luar biasa. Kemarin halal bihalal Ustadz Rafiq bagi-bagi duit. Ya jelas kemarin beliau bagi-bagi duit atas titipan salah satu donatur. Ya titipan. Halal bihalal kemarin kan khusus untuk Ustadz-Ustadz. Kebetulan saya dianggap Ustadz, alhamdulillah diundang ke saya. Nah kemudian beliau mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya mudah-mudah. Ya, dan dijawab dengan bagus. Itu kalau setan masuk, ya setan masuk memanfaatkan situasi itu, maka setan akan membisikkan. Kenapa kok yang ngasih soal Ustadz Rafiq? Dan kenapa kok yang angkat tangan yang ditunjuk yang itu saja?
Datanya jelas ya, datanya jelas. Masuk. Kemudian diterima sama yang bersangkutan. Oknum manusia yang dibisiki setan. Maka itu bisa terjadi nanti Ustadz Rafiq akhirnya jadi dimusuhin oleh salah seorang yang hadir dan nggak ada yang semacam itu. Anggap saja orang itu saya. Kenapa cuman yang ditanyain jamaah, padahal saya Habib Novel butuh duit. Memang Ustadz Rafiq ini nggak hormat saya sama saya, cuman pilih kasih sama jamaahnya. Saya tidak, misal begitu ya. Jadinya kan setan masuk. Yang tadinya saya suka, jadi kurang suka. Kurang suka, nanti jadi bermusuhan. Contoh yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini contoh paling gamblang. Kan nggak boleh kita mikir begitu ya. Kalau mikir begitu kan salahnya luar biasa. Contoh yang paling gamblang adalah ketika peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah itu ketika berangkat ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Membocorkan rahasia misi Fathul Mekah. Padahal itu misi super rahasia dan ini bukan rahasianya sekedar presiden. Satu presiden dan beliau adalah Rasul terakhir, Nabi yang pertama dan yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau membocorkan rahasia orang biasa saja dosanya besar, apalagi rahasia Nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Itu kan dosanya luar biasa. Ternyata yang bocorkan Hatib bin Abi Balta'ah. Singkat cerita begitu. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Berhak marah. Boleh marah dan harus marah. Kenapa? Karena urusannya membocorkan rahasia negara dan membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW. Berhak marah, boleh marah, dan harus marah. Sampai mengatakan saya izinkan untuk menghukum mati orang ini. Saya izinkan untuk mati orang ini. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah mengajarkan permusuhan? Apakah mengajarkan kebencian? Apakah mengajarkan hajar, habisin, dan lain sebagainya? Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada yang jelas salah. Kepada yang jelas salah, Rasul mengatakan dia adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ini cuma satu kesalahannya. Allah pernah mengatakan siapapun yang pernah ikut perang Badar, silahkan berbuat apapun, aku telah mengampuni dosamu. Jadi belum berbuat dosa sama Allah udah dijamin. Khususnya ikut perang Badar, dosanya model apapun sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi wahai Umar, singkirkan senjatamu. Hatibnya dipanggil, ditanyain, kemudian dimuliakan, ini penghuni surga. Bukan dikatakan penghuni neraka, tapi dikatakan penghuni surga. Diangkat martabatnya, bukan dijatuhkan namanya, bukan diinjak-injak, bukan dihina, bukan dicaci, bukan dimaki. Tapi umat diajarkan hargai kebaikan-kebaikan yang pernah dibuat oleh saudaramu. Maafkan salah yang dia lakukan. Kalau dia toh ternyata sudah ngaku salah dan dia minta maaf, selesai. Nah, kalau kita ini kadang setan bisikin jangan maafkan 7 turunan. Masya Allah. Oh ya, jangan maafkan walaupun 10 tahun jangan maafkan, 20 tahun jangan maafkan. Terus buat dendam itu, buat dendam dalam hati. Naudzubillah min dzalik. Ini sahabat yang mulia. Kita tawasul terus bi ahlil badri. Ya Allah, dengan berkat ahli Badar wahai Allah, salah satunya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Sama Allah Ta'ala dijamin masuk surga, bukan nggak pernah berbuat salah. Kadang kita ini salah membayangkan seakan-akan wali itu nggak pernah berbuat salah. Seakan-akan orang soleh nggak pernah berbuat salah. Seakan-akan orang soleh harus suci. Orang soleh harus selalu benar. Enggak. Orang soleh bisa salah. Orang soleh bisa ternodai. Orang soleh bisa berbuat dosa. Orang soleh bisa berbuat maksiat. Cuman bedanya orang soleh punya stok amal soleh banyak. Orang soleh punya stok doa dari orang lain banyak. Orang soleh punya dukungan doa-doa dari masyarakat yang banyak. Kalau dia berbuat salah, siapa tahu salah satu doanya orang lain menyebabkan Allah telah mengampuninya. Siapa tahu amal-amal solehnya itu menghapuskan dosa-dosanya. Makanya kita nggak boleh sibuk dengan kesalahan orang lain. Sibuklah dengan kebaikan orang
lain sibuklah dengan kemuliaan orang lain, sibuklah dengan dosa-dosa kita sendiri. Enak atau enggak enak? Enak. Cuman kalau Indonesia begini kan, Indonesia jadinya enak. Kalau Indonesia jadinya enak kan ada yang nggak mau Indonesia enak. Yang nggak mau Indonesia enak kan berarti bukan orang yang nggak mau Indonesia enak. Kalau orang nggak mau Indonesia enak berarti orang nggak mau Indonesia makmur, nggak mau Indonesia adil, nggak mau Indonesia sejahtera, nggak mau Indonesia menang di dunia, nggak mau Indonesia jadi penguasa bumi, nggak mau Indonesia jadi negara dijaya. Kenapa? Karena kalau itu terjadi yang lain akan keok, saudara-saudara. Paham? Maka yuk kita jadi muslim yang cerdas, jadi bangsa yang cerdas. Bumi pertiwi ini tempatnya orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Dan yuk kita belajar untuk diri kita, nggak usah orang lain ya. Saya nggak ngajarkan kita nilai orang lain loh. Kalau ceramah saya ini digunakan untuk menilai orang lain, saya nggak ridho. Kenapa? Karena saya nggak mengajarkan untuk nilai orang lain. Seringkali ada orang yang motong-motong ceramah seperti ini, dikasih judul, kemudian diarahkan untuk mengurangi kehormatan orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Enggak, ceramah ini adalah untuk diri saya sendiri dan antum di sini belajar agar kita bersihkan hati kita masing-masing, kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita merasakan neraka di dunia. Yuk kita rasakan surga dunia dengan menebar cinta dan kasih sayang. Clear semuanya? Asik kalau begitu. Nah, mulainya nggak usah jauh-jauh. Saya nggak ngajak antum mulai satu negara, enggak. Mulai dari rumah masing-masing. Saya dari rumah saya, ibu-ibu dari rumahnya ibu-ibu, bapak dari rumahnya bapak-bapak, suami, istri, anak, pembantu. Ini coba lihat. Hilangkan iri, dengki, benci itu. Hilangkan terus. Tahu, musuhnya setan. Aduwwum mubin. Musuh yang nyata itu setan. Jadikan dia musuh, kata Allah Ta'ala. Jadikan setanmu musuh. Maka terangkan ke anak-anak kita, musuhmu setan. Terangkan ke suami, musuhmu setan. Terangkan ke istri, musuhmu setan. Maka saya katakan, itu setan loh yang ngajarin. Allah ngomong begini. Itu setan yang ngajarin. Allah ngomong begini. Terus, sampai di rumah kita itu, setan nggak punya tempat lagi. Nggak punya tempat lagi. Jelas ibu-ibu? Pengen suaminya jadi setan? Enggak lah ya. Ngeri kan Bu ya? Ngeri. Kalau suami jadi setan aja ngeri, apalagi ibu-ibu jadi setan. Mengerikan. Karena the power of mak-mak ini luar biasa.